Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun belajar kembali. Pada kesempatan dan waktu ini, saya akan menjelaskan ya, bagaimana cara menganalisis menggunakan pendekatan pragmatik multimodal. Ini hanya sebatas referensi saja ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa mengembangkan cara analisis yang efektif sesuai dengan tujuan dari penelitian kalian, gitu. Nah, karena pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata cara menganalisis, eh, jadi saya akan lebih memfokuskan bagaimana cara menganalisis dari pendekatan pragmatik multimodal ini. Nah, tapi sebelum itu saya akan melihatkan dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam analisis, beberapa teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah suatu persoalan gitu. Saya tidak akan gamblang menjelaskan terkait teori karena fokusnya untuk menjelaskan bagaimana penggunaan analisis pragmatik multimodal ini. Nah, ini maaf layarnya tidak saya apa tampilkan secara utuh ya karena agak sulit nanti saya untuk menandai ya beberapa hal yang penting ya dalam penjelasan kali ini. Nah, ada tiga pendekatan yang nanti akan saya gunakan untuk menganalisis suatu objek kajian. Ya, yang pertama ada teori mengenai pragmatik. Ini kita bisa lihat semua ya. Ini simbol-simbol penggunaan warna ini merupakan suatu hal yang saya gunakan untuk mempermudah kita dalam memahami suatu teori. Ya, jadi pragmatik adalah ilmu tentang makna, ya kan, yang berkaitan dengan konteks tuturan. Gitu. Ini kita bisa melihat bersama-sama ya. Gitu. Selanjutnya, selain teori pragmatik, saya juga menggunakan teori mengenai konteks yang dikemukakan oleh Hames ya. Dia merumuskan suatu konteks itu menggunakan istilah singkatan yang dinamakan sebagai speaking. Nah, speaking ini tentu saja memiliki 7 bagian bagaimana kita untuk memahami konteks secara utuh. Begitu ya. Ini bisa kita baca bersama-sama gitu. Bisa dipahami saja ya. Karena akan jauh nih atau akan cukup lama kalau kita harus menjelaskan satu persatu ya. Nah, oke, selanjutnya ini ada teori multimodal yang saya gunakan sebagai pelengkap dari penggunaan teori pragmatik itu sendiri. Karena pragmatik itu berbicara mengenai pemahaman seseorang ya terkait tuturan melalui konteks sosial, tentu saja kita alangkah baiknya menggunakan pendekatan multimodal juga ya karena di era sekarang itu kan banyak sekali ya bentuk bentuk cara komunikasi yang dibuat ya melalui poster ya atau anekdot ataupun berbagai macam hal ya. Sekarang karena zamannya zaman digital, perkembangan digital ini tentu saja memberikan warna baru terkait pemahaman kita dalam aktivitas tuturan. Nah, teori multimodal ini sebetulnya dia lebih menekankan bagaimana luaran tuturan atau suatu teks itu seperti berupa gambar, gestur suara, ya, gerak tubuh, pewarnaan, berbagai macam simbol gitu ya. Itu dapat mempengaruhi atau melengkapi pemaknaan dari suatu teks yang sudah dituliskan atau yang sudah disampaikan. Akhirnya gabungan antara teks dan peran multimodal serta nuansa konteks ya dalam teori tadi yang disampaikan oleh Hames ini bisa sama-sama memecahkan suatu makna secara utuh nih ya. Jadi tidak hanya dipahami sebagai hal yang seperti itu saja, tapi lebih daripada itu. Nah, ini saya sudah akan mulai masuk ke dalam contoh. Mungkin ini kita
perhatikan secara seksama ya. Ini contoh datanya. Saya mengambil data ini di Instagram. Jadi memang saya sedang mengumpulkan gambar-gambar anekdot yang berkaitan dengan isu pendidikan. Nah, ini hanya salah satu contoh saja. Ini kita bisa mengembangkan ke berbagai macam hal. Intinya dalam pendekatan pragmatik multimodal itu, kita bisa memahami atau kita bisa memecahkan suatu persoalan yang di dalamnya itu ada teks dan gambar sebagai pendukung dalam penjelasan teks tersebut. Nah, tentu saja ini kita kembali lagi kepada data ya. Data yang saya ambil tadi ya mengenai anekdot yang bertemakan isu pendidikan. Gitu, saya mengambilnya dari Instagram yang memang orang tersebut atau akun tersebut konsen mengkritik atau memberikan masukan terkait kebijakan pendidikan atau isu-isu pendidikan. Nah, ini kita bisa lihat nih saya izin membesarkan ya. Nah, jadi di sini data yang saya ambil ini kita bisa melihat semua bahwa di situ teks hanya sebagian saja. Ya, teksnya itu hanya bunyi tanpa guru, siapa kalian sekarang? Nah, ini merupakan kalimat tanya ya. Teks hanya memiliki space atau memiliki ruang sekecil itu, sedangkan gambar yang lain itu begitu banyak menghabiskan ya ruang pada poster ini. Itu artinya apa? Bahwa gambar itu pun bisa mempengaruhi atau mendukung suatu makna yang disampaikan dalam teks tersebut. Ya, ada tips yang saya tawarkan dalam menganalisis pragmatik multimodal. Ini yang teman-teman harus ingat ya, bahwa dalam membedah pragmatik multimodal, sekurang-kurangnya kita harus melewati 3 tahap. Yang pertama adalah analisis teks. Yang kedua adalah analisis konteks. Yang ketiga adalah analisis penggunaan multimodal. Sehingga ketiga konsep tersebut, ketika kita mampu menjelaskan dengan baik, akan mendapatkan suatu pemahaman atau pemaknaan yang utuh. Contoh pada slide ini, saya masih membicarakan mengenai pengertian atau pemahaman kita terhadap isu tersebut. Saya belum melibatkan konteks secara utuh ya, gitu. Oke, saya akan bacakan ya secara tekstual gambar 4. Gambar 4 itu merujuk ke gambar yang ini ya, teman-teman. Gitu. Spanduk yang digenggam oleh seorang guru berbunyi tanpa guru siapa? Tanpa guru siapa kalian sekarang? Ya. Kalimat ini merupakan pertanyaan yang berfungsi untuk menasehati. Jadi dalam pendekatan pragmatik itu kan ada fungsi tuturan ya. Jadi fungsi tuturannya untuk memberikan nasihat. Sedangkan jenis kalimat ini kalimat tanya gitu. Ya, kepada mitra tutur. Terutama pada para pelajar. Ya, kalimat ini mengingatkan kita akan pentingnya peran guru dalam kehidupan, khususnya dalam membentuk karakter dan pengetahuan. Ini saya merujuk ya pendapat dari Fitriani dan Halimah. Nah, dalam suatu analisis, alangkah baiknya argumentasi kita itu didukung oleh hasil-hasil penelitian orang lain, sehingga kita tidak terkesan hanya memberikan opini gitu. Tapi opini kita itu bisa dianggap atau berpotensi benar gitu ya, ketika itu mampu didukung oleh berbagai macam rujukan. Saya lanjut ya. Sebagai bentuk nasihat, kalimat ini memberikan arahan untuk menghargai guru dan mempertimbangkan betapa besarnya kontribusi guru dalam membentuk siapa diri mereka sekarang. Walaupun dalam bentuk pertanyaan, kalimat ini membawa implikasi mendalam yang mengarah pada kesadaran pentingnya pendidikan yang diberikan oleh seorang guru. Nah, pada tahap ini saya belum menganalisis terlalu dalam. Saya hanya coba memaknai bagaimana teks itu memiliki suatu makna. Itu langkah pertama. Kita tengok lagi pada langkah kedua. Ya, kita tengok pada langkah kedua. Ini langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya ini saya coba mengaitkan pemahaman teks melalui konteks kondisi sosial masyarakat
hari ini seperti apa terkait isu yang diangkat, ya. Fauji, ya, 2022, analis pragmatik yang tidak melibatkan peran konteks akan berhenti pada pemahaman mikro saja sehingga makna yang disampaikan tidak akan menyeluruh. Ya, saya menjelaskan dulu tuh awalannya. Pada aspek kontekstual, gambar ini menggambarkan seorang guru yang berdiri di atas tumpukan buku besar yang memperlihatkan simbolis bahwa pendidikan adalah dasar dari segala kemajuan. Di sekitar seorang guru tersebut terlihat sekelompok orang dengan berbagai profesi yang memberi hormat. Jadi ada berbagai macam profesi yang memberikan hormat kepada guru. Ya, visual ini menyoroti bagaimana profesi yang telah dipengaruhi oleh peran seorang guru dan memberikan ilmu dan nilai. Interaksi antara guru dan sekelompok orang yang memberi hormat menunjukkan penghargaan terhadap guru sebagai sosok yang berjasa dalam membentuk individu-individu yang ada dalam masyarakat, menurut si Asali. Jadi di situ kan saya mengaitkan tuh bahwa kenapa sih orang-orang itu memberikan penghormatan dalam gambar itu kepada guru? Ya itu memang secara konteks sosial memang guru itu kan karena dia memiliki ilmu yang mencukupi, ya ilmu yang tinggi gitu dibanding kita sebagai seorang pelajar, ya sudah selayaknya kita memberikan rasa hormat kepada guru gitu, ya. Pesan ini mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap profesi guru yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dengan menggambarkan bahwa berbagai profesi penting dalam masyarakat dibentuk melalui proses pendidikan yang dipimpin oleh guru. Artinya gitu, banyak orang-orang yang hari ini karirnya baik itu tidak lain dan tidak bukan ada porsi atau keterlibatan guru dalam mengembangkan kemampuan mereka. Jadi secara konteks sosial memang gambar tersebut itu memiliki suatu implikasi dalam kondisi masyarakat bahwa memang betul adanya gitu ya, bahwa kita seorang murid harus mengapresiasi, menghormati, menghargai seorang guru karena semua itu berawal dari guru, begitu ya. Oke, kita mulai masuk. Kalau tahap 2 itu menganalisis secara konteks sosial. Konteks sosial itu apa? Konteks sosial itu akan keterlibatan kondisi masyarakat ya terhadap isu yang hari ini diangkat gitu. Nah, itu tahap 2. Nah, tahap 3 ini saya sudah mulai menjelaskan secara utuh bagaimana peran multimodal itu berdampak gitu dalam pemahaman. Ya. Dengan memanfaatkan elemen visual seperti ekspresi, pose, dan latar belakang, poster ini menciptakan kesan yang mendalam dan menyentuh hati mitra tutur untuk merenung lebih jauh tentang peran guru dalam kehidupan mereka. Ini saya belum menjelaskan secara detail ya, bagaimana elemen-elemen itu digunakan. Ekspresi wajah, nah ini udah mulai menggambarkan tuh ya. Ini kan bagian daripada multimodal. Ekspresi wajah dari pria dewasa yang terlihat bangga dan tegas semakin memperkuat pesan penghargaan terhadap guru. Jadi ekspresi yang cukup baik ini ya, atau yang ekspresi yang positif itu tentu memberikan gambaran bahwa itu adalah suatu kondisi yang harmonis ya. Sementara itu, reaksi dari kelompok orang yang memberi hormat menggambarkan rasa hormat dan kesadaran atas jasa seorang guru dalam bentuk karakter mereka. Ya, secara keseluruhan multimodal memperkuat wacana anekdot dengan menggabungkan teks gambar, simbolisme, dan ekspresi wajah yang mendukung pesan yang disampaikan. Ya, nah itu juga dibantu oleh pendapat kedua ahli ya, Kresten dan Huyadi 2019. Gitu. Jadi peran multimodalnya apa saja yang bisa kita lihat sebetulnya? Ini banyak ya. Nih, multimodalnya ini seorang guru tersenyum. Itu kan artinya dia merespon bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh siswa ini memiliki hal yang positif gitu ya. Ya, ini anggaplah siswa-siswa yang sudah pernah belajar kepadanya gitu. Ya. Kalau kita lihat di sini banyak profesi ya. Karena kita tidak bisa melihat dari depan, ini kan setidaknya bisa kita lihat nih ya, ada
orang yang menggunakan baju polisi, ada orang yang menggunakan baju eh, dokter gitu. Terus juga ada orang, kalau coklat-coklat begini bisa identik dengan PNS ya gitu. Atau ini juga kayaknya ini kelompok siswa gitu. Nah, ini kan berbagai macam profesi, ini digambarkan sebagai berbagai macam profesi yang menghormati seorang guru. Ini multimodalnya. Ada ekspresi wajah, ada apa? eh, Kostum ya. Terus juga kalau secara gerak tubuh kan tadi ekspresi wajah, terus rasa penghormatan, terus kalau hal-hal lain mungkin ini bisa juga ya pewarnaan gitu. Terus juga berbagai macam profesi yang berkumpul ini kan bagian daripada multimodal gitu. Jadi sekurang-kurangnya nanti teman-teman dalam membuat analisis mengenai pendekatan pragmatik multimodal ini melalui 3 tahapan tadi. Pertama, peran tekstualnya. Kedua, peran kontekstualnya. Bagaimana teks itu bekerja dalam kondisi sosial yang akhirnya menyimpulkan bahwa kondisi memang terjadi seperti itu. Gitu ya. Terus ketiga, ini bagaimana peran multimodal itu dapat bekerja. Ya mungkin kalau dirasa analisis ini kurang mendalam, teman-teman tinggal kembangkan saja gitu multimodal apa saja yang terlibat di dalamnya gitu. Karena ini saya hanya sebatas sharing saja gitu ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita, setidaknya bisa memberikan pencerahan gitu. Dan ini sangat bisa dikembangkan oleh teman-teman dengan analisis yang lebih kreatif lagi sehingga menemukan hasil yang baik dalam menganalisis suatu data gitu. Paling tidak seperti itu ya, teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Itu saja, teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.